Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat Umi Liva Official. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu habibuhu khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat, kita dapat berkumpul lagi, kita dapat bertemu lagi, dapat bersilaturahim lagi. Semoga sahabat-sahabat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan bahagia, selalu senang hatinya, nggak pernah sedih, nggak pernah gundah, nggak pernah galau. Amin 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 ya rabbal alamin. Kenapa kita selalu berdoa seperti itu, sahabat? Ya gimana ya sahabatnya, bahagia itu amalannya aulia, amalannya para ulama. Makanya salah satu sifatnya ulama, salah satunya sifat aulia itu yang disebutkan sama Allah, yang didawakan Allah dalam Al-Quran itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu gak pernah sedih hati, gak pernah ngerasa takut. Itulah sifat-sifatnya aulia. Makanya kita itu harus sering-sering belajar kepada anak kecil, sahabat. Anak-anak kecil, anak-anak balita, anak batita, anak-anak yang masih TK, masih playgroup, masih SD, masih kecil-kecil itu. Mereka itu jarang namanya sedih, sahabat. Mereka tuh gampang juga bersyukurnya. Mereka misalnya sekarang ini lagi sedih habis tengkar, dikasih mainan harga 2.000, harga 5.000, itu udah seneng lagi. Jadi mereka tuh seneng tuh tanpa syarat, bersyukur tanpa syarat. Beda kalau udah orang udah tua, udah dewasa. Mereka baru seneng, baru bersyukur kalau udah punya iPhone. Mereka baru bersyukur kalau udah punya mobil. Mereka baru bersyukur kalau udah punya motor. Nah itulah orang dewasa seperti kita ini, sahabat. Jadi bersyukur itu kita ngasih syarat dulu ke Allah. Allah, saya mau bersyukur tapi kalau saya punya mobil. Ya Allah, saya mau bersyukur kalau saya udah punya iPhone. Nah, itulah bedanya sama anak kecil, sahabat. Mereka tuh gampang banget bersyukur, bahkan yang dengan nikmat yang di pandangan kita itu kecil, sahabat. Anak kecil itu sudah bersyukur. Ada lagi anak kecil itu kan hatinya bersih, sahabat. Salah satu tanda hatinya bersih itu mereka tuh gampang memaafkan, sahabat. Kita lihat nih anak kecil misalnya main sepak bola, terus nggak sengaja kesenggol, terus tengkar, nangis-nangisan, pukul-pukulan. Kita lihat besoknya, atau nggak usah besoknya lah. Sekarang nih sore main, malamnya lihat. Sorenya tengkar, lihat malamnya. Udah main bareng lagi, sahabat, udah canda-canda bareng lagi, udah canda-canda, tertawa bersama lagi. Itulah sahabat anak kecil. Makanya kaulnya ulama itu, kalau misalnya orang dewasa itu punya hati seperti hatinya anak kecil, sudah dipastikan mereka itu wali. Karena bersyukur terus memaafkan itu, jujur ya sahabat, itu butuh belajar, butuh perjuangan. Makanya wal afina anin nas, apa dalam Al-Quran itu surat Ali Imran juga. Surat Ali Imran, orang yang gampang memaafkan sahabatnya, saudaranya, temannya, itu termasuk orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi cepat-cepatlah kita, berlomba-lombalah kita mendapatkan maghfirah Allah, untuk mendapatkan surganya Allah yang diperuntukkan oleh orang-orang bertakwa. Lah salah satu sifatnya orang bertakwa itu mereka punya sifat memaafkan, sifat pemaaf, seperti anak kecil tadi. Makanya ada salah satu wali itu yang namanya wali atfal, sahabat. Itu daunnya Gus Ba. Wali atfal itu dari bahasa Arab tifl, diambil dari kata tifl, artinya itu anak kecil. Kayak tadi itu anak kecil, sahabat. Anak kecil itu gampang bersyukurnya, gampang memaafkan. Terus mereka tuh nggak pernah takut besok itu gimana keadaan mereka nggak pernah takut. Bener apa nggak, sahabat? Bener kan? Mereka tuh nggak pernah takut. Misalnya yang sekarang mereka dikasih duit jajan nih, kasih duit jajan 5.000, pasti mereka langsung ngabisin waktu itu. Entah buat beli jajan, entah buat beli mainan.
Karena mereka kenapa? Karena mereka tuh nggak takut besok itu, nggak takut mereka besok nggak bisa beli mainan lagi, nggak bisa jajan lagi. Mereka beranggapan dalam hati mereka, oh besok disangonin lagi kok, masih ada rezeki lagi kok. Tinggal kalau nggak ada tinggal minta, Pak, Bu, uangku habis mau beli mainan. Mereka terus yakin mereka tuh dapat, akhirnya dikasih. Lah itulah mereka wali atfal, sahabat. Wali atfal itu mereka itu yakin kepada Allah. Makanya mereka tuh kalau punya rezeki tuh loman. Punya rezeki tuh loman. Sekarang apa namanya? Sekarang beliau dapat rezeki, wali-wali atfal itu, ya langsung mereka lomankan, langsung mereka sedekahkan. Karena apa? Mereka yakin besoknya dapat rezeki lagi. Ketika nggak ada rezeki, nggak ada harta, mereka tinggal minta lagi ke Allah, ya Allah, hartaku yang tak pegang sekarang udah nggak ada, minta lagi ya Allah. Mereka yakin dikasih, akhirnya dikasih lagi sama Allah. Kenapa? Ana inda dzanni abdi bi. Itu dahulunya Allah dalam hadis qudsi. Aku itu sudah sesuai prasangka hambaku kepadaku. Ya kalau hambaku berprasangka, misalnya aku besok ngasih rezeki lagi yang banyak, ya pasti aku kasih. Tapi kalau mereka udah buruk sangka sama aku, ya terserah. Nah itulah Allah satu. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Ini saya minta izin, minta pamit, minta doa kepada sahabat-sahabat. Saya mendapatkan tugas untuk mengambil safar ke Pasuruan untuk mengambil hikmah. Entah itu selama dalam perjalanan, entah sampai di Pasuruannya. Saya ingin meminta restu, meminta pamit kepada sahabat-sahabat agar perjalanan saya dimudahkan dan bisa mendapatkan hikmah, agar bisa bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk seluruh umat Islam khususan, dan untuk seluruh alam umuman. Semoga dalam perjalanan ini saya diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, diberikan istiqomah. Nanti insya Allah sahabat-sahabat, ketika perjalanan kalau saya istirahat capek, mungkin saya nge-live atau nge-video, nanti insya Allah saya upload biar bisa diambil juga pelajarannya buat sahabat-sahabat, biar bisa bermanfaat juga. Makanya saya tuh bukan orang, saya tuh nggak baik sahabat, saya nggak baik, saya nggak alim, saya nggak soleh, saya nggak banyak dosa juga, banyak maksiat. Ya, itu saya sahabat, itu saya cuma berusaha, saya cuma belajar sama taatan, saya cuma belajar samina wa ta'na seperti yang diajarkan guru-guru saya dulu. Saya cuma pengen itibak ke beliau-beliau, saya cuma pengen itibak ke santri-santri yang ikhlas, yang tawadu, yang kedulu-dulu. Saya cuma belajar ngikuti beliau-beliau, belajar ngikutin mereka. Santri dulu itu sahabat, santri-santri zaman dahulu, zaman-zamannya masih belum ada zaman HP, belum ada zaman TV. Itu sami'na wa ta'nanya ke mu'alim, ke guru, itu dahsyat banget sahabat. Kalau misalnya nih sekarang mereka disuruh nyemplung sumur, mereka langsung nyemplung sumur. Kalau misalnya mereka itu sekarang suruh nyemplung laut, mereka langsung nyemplung laut. Kalau misalnya mereka sekarang disuruh jalan ke sana, jalan kaki, kamu berangkat ke negeri ini, kamu berangkat ke kota ini, mereka langsung jalan. Itulah makanya sahabat, santri-santri dulu tuh keramat-keramat. Lihat kiai-kiai sekarang, yang beliau itu bekas santri-santri dulu. Santri-santri zaman belum ada zaman HP, belum ada zaman internet, belum ada zaman TV. Mereka keramat-keramat, beliau keramat-keramat. Lihat Abah Yai, lihat Gus, kiai-kiai saya dulu. Bahkan dulu kiai saya dulu itu pernah satu asrama itu sekitar ada 300 orangan lebih sahabat di pondok saya dulu itu hampir satu asrama itu kesurupan. Baru menginjakkan lantai pertama, jadi ceritanya tuh ada santri kesurupan, terus ada yang lapor ke kiai saya. Akhirnya kiai saya itu mendatangi satu asrama yang kesurupan. Beliau baru menginjakkan kaki ke lantai pertama itu, jelep, ya, seret, langsung satu asrama itu langsung sembuh kesurupan, langsung sadar semuanya. Itulah keramat. Bahkan dulu juga kiai saya pernah dilapori sama santri, ada santrinya kesurupan. Beliau cuma bilang, nih bawakan sandal saya. Baru ngelihat sandalnya disampaikan ke jinnya itu yang ngerasuki santri tadi, itu sudah ketakutan langsung pergi, jinnya langsung sembuh. Itulah santri-santri dulu sahabat, santri-santri dulu yang sekarang menjadi kiai-kiai ya.
Saya cuma berusaha ittiba ke mu'alim, ittiba ke ulama, ittiba ke aulia. Saya ini orang bodoh, saya ini orang banyak maksiat, saya ini. Makanya saya nggak suka sahabat ketika kurang nyaman sebenarnya kalau misalnya ada sahabat yang sholawatan atau berobat ke sini. Mohon maaf sahabat, tolong, saya minta tolong sekali jangan panggil saya ustadz. Ya terserah, itu memang haknya sahabat, saya juga nggak bisa maksa. Terserah sahabat mau manggil apa. Tapi jujur saya kurang suka ketika sahabat itu manggil saya ustadz. Kenapa? Saya pengen mengagungkan Gus, saya pengen mengagungkan Abah Yai. Saya menganggap ustadznya di sini tuh beliau berdua. Saya cuma santri biasa, saya cuma murid biasa yang kesini tolib. Tolib itu artinya meminta, mengemis sahabat. Saya cuma kesini cuma mengemis ilmu, mengemis barokah, ngemis karomahnya kiai, ngemis karomahnya gusnya. Saya cuma mengemis, saya cuma meminta. Saya ini orang fakir di sini, al-fakir ilallah. Ya sahabat. Jadi tolong saya sangat minta tolong ketika sahabat kesini, sahabat bersilaturahim ke Abah Yai, sahabat silaturahim ke Gus, tolong jangan panggil saya ustadz. Saya cuma santri biasa, saya cuma murid biasa, saya cuma pengemis di sini sahabat. Saya cuma pengemis, saya cuma peminta di sini. Saya fakir. Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya keramat, saya nggak punya barokah. Tolong jangan panggil saya. Saya juga nggak bisa apa-apa. Saya pun nggak ngeruqyah, saya pun nggak dakwah di YouTube ketika kalau nggak disuruh sama Gus, nggak disuruh sama Abah Yai. Karena saya sadar saya itu bukan siapa-siapa. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Ya apa yang saya dapatkan dari guru-guru saya dari kiai-kiai saya, itu yang saya salurkan ke sahabat. Jadi saya bukan mengajar, saya cuma memperpanjang. Saya nggak pernah bermaksud untuk menggurui. Saya cuma memanjangkan lidahnya beliau-beliau, lidah mulianya beliau-beliau. Saya cuma memanjangkan lidah beliau, saya cuma menyalurkan karomah-karomahnya beliau. Saya cuma menyalurkan kemuliaan-kemuliaan beliau kepada sahabat-sahabat. Semoga dengan itu menjadi wasilah saya bisa lebih baik, bisa ketularan juga dari karomah-karomah kemuliaan beliau, kesolehan beliau. Ya itulah sahabat. Makanya kalau dibilang ikhlas, ya kita ini siapa sahabat? Siapa yang bisa bilang hati kita ikhlas? Oh saya orang baik. Siapa? Lucu makanya kalau ada orang biasa kayak kita sahabat. Oh saya ini orang alim. Lucu makanya sahabat. Saya orang soleh. Saya ini alim ustaz. Lucu sahabat. Seikhlas apa sih kita? Seistiqomah apa sih kita ngerjakan amalan itu? Seikhlas apa? Seistiqomah apa? Ya, makanya ketika kita mau melakukan amal ibadah, bahkan bersih nyapu sekalipun, itu kita tawassul di guru-guru kita tawassul di aulia-aulia. Kita niatkan ittiba ke beliau-beliau, mengikuti langkah-langkahnya beliau. Karena siapa yang yakin amalan-amalannya yang selama kita kerjakan itu, siapa yang yakin diterima? Kita ikhlas aja belum tentu sahabat, istiqomah aja belum tentu. Makanya ketika kita mau melakukan amal ibadah, kita berusaha dulu untuk tawasul kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama. Seperti itu sahabat. Ya intinya saya minta doa, minta restu, minta pamit kepada sahabat-sahabat. Semoga dalam perjalanan ini, dalam safar ini, saya mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dari Allah, ridho Rasulullah, ridhonya orang tua, ridhonya guru-guru saya, ridhonya para aulia, para ulama. Semoga juga bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan dari karomah beliau, barokah beliau sahabat. Begitu sahabat. Ya mungkin cukup sekian. Oh ya sahabat, kalau misalnya Gusnya atau Abah Yai, channelnya Abah Rodi Official Dio, atau channel-channel yang lainnya Ustaz Sofyan segala macam, atau channel Umi Lifa Official sendiri juga, kalau misalnya pengen bersedekah udah gak usah mikir lagi sahabat. Ya itu justru ketika live, ketika ada video yang dipremierkan, itu justru kesempatannya sahabat-sahabat untuk bersedekah, kesempatannya sahabat karena itulah wasilah. Jadi sahabat-sahabat bersyukur bisa dimudahkan dalam bersedekah. Kadang ada orang itu udah kaya tapi beliau itu bingung mau sedekah kemana. Nah sekarang sahabat-sahabat yang punya kelebihan rezeki itu punya wasilah, punya kemudahan untuk menyalurkannya kemanapun saja, ke orang terdekat, ke orang-orang yatim, ke anak ulama. Kalaupun sahabat punya niatan untuk bersedekah ke sini, ya nggak apa-apa. Insya Allah
Sedekahnya sahabat yang kesini itu akan disalurkan ke pembangunan masjid, pembangunan pondok, untuk makan-makannya para santri, untuk kebutuhan-kebutuhan majelis. Insyaallah pahalanya tuh nyambung terus sahabat. Kita bayangkan coba. Kita bayangkan ketika di satu majelisnya Gusnya berapa ribu orang yang ikut majelis. Nah, kita bayangkan juga ketika sahabat bersedekah ke sini atau ke pondok-pondok lain atau ke ulama-ulama dan dibuat makannya santri. Satu suapan santri itu menjadikan satu tenaganya santri. Tenaga mereka untuk menuntut ilmu, tenaga mereka mendapatkan ilmu, dan suatu saat santri-santri itu punya pondok, punya santri-santri lagi, apa yang dimakan dijadikan tenaga itu menjadi ilmu yang barokah, dan santri-santri itu nanti ketika sudah dewasa, sudah besar, ilmunya bermanfaat dan mempunyai santri lagi. Berapa itu sahabat pahala-pahala yang nyalur ke mereka, ke para santri itu. Maka jangan pernah takut untuk bersedekah. Jangan pernah takut untuk bersedekah. Mana qasad sadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi afin ila izan. Jadi harta itu tidak pernah akan berkurang ketika kita bersedekah. Dan wa ma zadallahu abadan bi afin ila izan. Dan ketika ada hamba Allah yang tawadhu untuk meminta maaf, untuk memaafkan, itu tidak akan Allah tambah apa-apa kecuali kemuliaan. Ya gitu sahabat. Makanya mumpung misalnya ada channel-channel Gio, channel Arok, atau channel Umi Liva Official, atau channel siapa lagi, Ustaz Sofyan Official, atau Mas M Ryan Zaidan Abdullah itu, atau Ustaz Fajar Gif ya Gus Idris Family, itu misalnya ada live atau premiere, itu kesempatannya sahabat untuk bersedekah. Ya jangan sampai kita menganggap misalnya Gus itu keluar tentang warna-warni, tentang sedekah. Itu jangan dianggap mengemis, jangan dianggap meminta, tapi anggaplah itu diniatkan untuk menjadi wasilah. Karena Gus itu bukan meminta tapi mengajak. Ayo, ini mumpung kami mempunyai pondok, punya kesempatan untuk mendidik anak-anak sekarang, kesempatan, maka ayo monggo siapa yang mau membantu, ayo monggo siapa yang mau nderek kula, yang mau ikut saya. Ayo kita muliakan thalibul ilmi, kita muliakan anak-anak yatim. Di sini juga banyak banget anak yatim yang nyantri di sini sahabat. Ayo kita muliakan anak-anak yatim di sini. Kita muliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Ayo kita dakwah, ayo kita sebarkan ilmunya Rasulullah, ilmunya Allah di sini. Itu sahabat. Jadi jangan pernah takut untuk bersedekah. Mumpung kalau misalnya ada live, ada premiere, nah mumpung itu kesempatannya sahabat. Saya pun insyaallah saya bersedekah semampu saya. Kalau misalnya saya nggak punya harta, ya saya bersedekah dengan cara berzakat, dengan cara mengajak sahabat-sahabat, ayo sedekah bareng. Ayo kalau misalnya belum punya harta, bersedekah dengan tenaga, bantu ngangkatin pasir, atau bantu dakwahnya Gus. Bahkan walaupun cuma nyuci mobil sahabat, insya Allah dapat ganjaran. Mobil itu akan dipakai oleh santri-santri untuk pergi safari dakwah. Ya walau cuma bisa membantu bersih-bersih, membantu masak-masakan, itu akan dimakan oleh santri-santri yang bakal nanti ilmunya bermanfaat dan mempunyai santri-santri lagi, murid-murid lagi. Itu sahabat. Jadi pahalanya terus nyalur. Makanya saya sendiri misalnya ada channel seperti ini, saya mengajak ketika ada live atau ada premiere, ada video yang dipremierkan, itu kesempatannya sahabat untuk bersedekah. Jangan pernah takut sahabat untuk bersedekah. Makanya ketika itu saya juga berusaha untuk ikhlas. Ketika saya punya harta, kelebihan harta, atau harta yang secukupnya, yang cukup, terus saya tuh pengen sedekah. Tapi kadang ya namanya manusia, saya juga berpikir, aduh ini habis, nanti saya mau beli rokok pakai apa nanti. Nah ketika berpikir seperti itu, saya berusaha. Itu keinginan seperti itu, keinginan bersedekah, itu dari Allah sahabat, itu hidayah dari Allah. Allah pengen ngasih ganjaran ke kita. Saya langsung saya buang itu. Saya berusaha belajar untuk buang itu. Enggak, bismillah, mana qasad sadaqatun min malin. Gak akan berkurang harta ketika kita bersedekah. Bismillah, pasti akan Allah ganti nanti, pasti lebih banyak. Saya berusaha untuk ikhlas sebelum saya sedekah.
Saya niatkan dulu, saya tawasulkan dulu ila hadratin Nabi, semoga sedekah ini pahalanya nyampe ke Nabi, Kanjeng Nabi, pahalanya nyampe ke orang tua, pahalanya nyampe ke guru-guru saya. Saya niatkan untuk bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bersihkan hati saya. Ya Allah, semoga ini bermanfaat. Ya Allah, semoga ini menjadi amal jariah. Ya Allah, semoga dengan wasilah ini saya bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya Allah, dengan ini saya saya direct niatnya, saya ittiba ke niatnya para ulama, para aulia, para sahabat ketika beliau bersedekah. Bismillah, syai'unillah lahumul fatihah. Jika gitu sahabat. Ya mungkin sekian sahabat, semoga bermanfaat, semoga bisa diambil intinya. Ya kembali lagi tadi intinya tadi, saya minta doa restu, minta pamit dari sahabat. Semoga perjalanan safar saya kali ini mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho Rasulullah, mendapatkan ridho guru, mendapatkan ridho orang tua saya. Syukran wal afu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.